Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada program takbiran bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, di mana sebelumnya kami telah menggulirkan program takjil yang alhamdulillah diisi oleh beberapa tokoh Kabupaten Tasikmalaya, dan pada saat ini juga hadir bersama kami yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Suryana MSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar saja? Lancar, sehat, tidak ada COVID. Mudah-mudahan selamanya terlepas daripada COVID. Meskipun lockdown. Meskipun lockdown dan PSBB. Siap. Ya, tapi PSBB mudah-mudahan juga menjadi barokah. Allah, amin amin. Baik pemirsa, Pak Kasubag, sebagaimana kita ketahui bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya kemarin telah menjalankan program takjil tanya jawab tentang Islam, tentunya diisi oleh berbagai tokoh di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kali ini kita akan menggelar program takbiran, di mana takbiran ini akan membahas tentang esensi dari Lebaran, esensi dari puasa, dan memang seperti apa sih Kementerian Agama menyikapi hal-hal menyangkut dengan Lebaran. Namun sebelumnya, jangan dulu kemana-mana, kita akan simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh staf atau petugas pelayanan terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Ananda Fikri. Mari kita simak bersama. Kama kutiba 'alal ladzina min
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikut tadi kita simak bersama lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ananda Fikri, di mana ia membacakan ayat Al-Quran tentang kewajiban kita berpuasa. Kita akan tanya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pak Haji Suryana, Pak Haji, tentang esensi berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini tadi ada kata-kata memang meningkatkan takwa. Apa sih sebetulnya esensi puasa dan apakah kita bisa meraih kemenangan tersebut? Silakan. Terima kasih. Kalau ditanya tentang esensi puasa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa kenapa kita diperintah untuk puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa. Apa artinya takwa? Kita berserah diri. Berserah diri atas perintah Allah. Bahwa puasa Ramadan itu perintah Allah, dalam 1 tahun kita hanya 1 bulan. Kita meninggalkan segala keinginan, segala kesenangan, segala harapan, dan kemudian kita melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai datangnya atau terbitnya matahari. Nah, disitulah kemenangan bagi umat Islam yang menjalankan puasa. Paling tidak ada 3 esensi dari kemenangan ini. Pertama, esensi secara spiritual, bahwa ruh kita disucikan oleh Allah sehingga ruh kita menerima perintah Allah berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang menciptakan kita, dan kita harus tunduk kepadanya. Di dalam ketundukan itu kita harus menjalankan puasa, kita tunduk atas perintahnya. Itulah yang tadi disebut ketakwaan. Berarti secara spiritual kita memenangkan. Betul. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menjalankan puasa. Apakah itu non Muslim, atau juga mungkin karena ada udur atau ada halangan apa, dia tidak melaksanakan puasa sekalipun orang Muslim. Nah, maka bagi orang Muslim yang bisa menjalankan puasa, inilah kemenangan secara spiritual, secara imaninya. Tapi kemudian dia juga iman, tetapi tidak bisa melaksanakan esensi puasa dalam arti kemenangan berpuasa dalam esensi yang kedua, yaitu esensi sosial. Nah, esensi sosialnya bahwa dia iman kepada Allah dan ingin melaksanakan puasa, tapi tidak bisa karena sakit, karena sedang perjalanan, atau karena sudah tua. Nah, maka yang tua boleh dia tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Atau yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi kemudian dia harus mengganti di waktu yang lain. Nah, ini berarti tidak bisa menjalankan puasa, berarti tidak memenangkan perintah Allah. Sementara yang melaksanakan itu memenangkan perintah Allah karena sakit, atau apalagi yang tidak karena sesuatu apapun, dia orang yang beriman kepada Allah tapi tidak menjalankan puasa. Di mana kemenangannya? Dia tidak menang. Artinya ini pertarungan gitulah. Kemenangan itu pertarungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah esensi kemenangan dalam arti fisik material. Kita bertarung apalagi dengan terik matahari, dengan pekerjaan yang capek, dengan lelahnya, dengan hausnya, kita bertarung antara rasa haus dengan menahan rasa haus itu untuk kemudian ditahan. Untuk kita dengan rasa lapar itu ditahan, maka kemudian kita menahan rasa lapar, kemudian nanti maghrib kita baru berbuka. Ini berarti pertarungan. Itulah kemenangan. Secara fisik kemenangan. Apalagi nanti ketika kita menghadapi tanggal 1 Syawal. Berarti kemenangan dari 3 aspek. Dari aspek spiritual, keimanan kita, kemudian dari sosial, maka orang akan berbahagia pakai baju baru, mobil baru, rumah dicat, segala macam. Ini sudah berarti kemenangan ini. Ketimbang orang yang kemudian mobilnya baru, uangnya banyak, rumahnya dicat, bajunya segala macam, makanannya bagus, tapi dia tidak puasa. Dia tidak menang. Dia bahkan kekalahan yang berlipat-lipat.
dia sudah membelikan mobil yang baru, menyediakan makanan, tapi dia tidak puasa, kamuflase. Di mana menangnya? Iya. Tapi sekalipun dia makanannya sedikit, bajunya yang tahun kemarin karena tidak bisa belikan COVID, pekerjaannya dihentikan, begitu. Tapi dia melaksanakan puasa dan berbuka setiap maghrib, berbuka setiap pada tanggal 1 Syawal, berarti dia sudah menang dari 3 pertandingan. Ya. Nah, itulah arti kemenangan. Baik pemirsa, memang asik juga berbincang dengan Kasubag Tata Usaha. Tetapi jangan kemana-mana, kita akan mengikuti pesan-pesan berikut ini. Indonesia sedang berperang melawan corona. Kita sebagai anak muda harus bisa berjuang bersama. Caranya mudah, ikuti protokol pencegahan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jaga jarak, jangan hanya dengan mantan saja, tapi dengan keluarga tercinta. Kalau tidak mendesak, tidak perlu keluar rumah. Itu cara kita untuk menjaga keluarga kita agar tidak terpapar corona. Perbanyak ibadah, selipkan doa kepada mereka yang sedang berjuang di luar sana untuk melindungi bangsa. Lawan corona, anak muda di rumah aja. Cintai diri, sayangi sesama, pertahankan Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk menghentikan penularan COVID-19. Demi keselamatan, sayangi diri sendiri, sayangi Tuhan. Lawan penyebaran COVID-19. Supaya ulah nyaliara kabalarya, bekerja dan belajar di rumah saja. Di bumi wae. nyepen di mah. Bekerja, belajar di rumah aja. Jaga lidah dan tetap di rumah saja. Tetap tinggal di rumah saja. Di rumah aja, ulah ciling cincat. Saena canik di bumi. Mari kita berdiam diri di rumah, tinggal di rumah, stay at home. Di rumah saja. Masih bersama kami di program Takbiran bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya bersama Dr. Haji Suryana MSI. Kita akan kupas tentang pemantauan hilal nih Pak, Ru'yatul Hilal di Kabupaten Tasikmalaya katanya sebagai titik, apakah itu benar? Terus bagaimana sih prosesnya, seperti apa itu Pak? Terima kasih. Ini mengenai Ru'yatul Hilal, penentuan tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Bagi Kabupaten Tasik ada beberapa proses yang dijalankan. Pertama adalah tentunya kita tidak lepas daripada koordinasi Kementerian Agama yang tentunya juga dimotori oleh BHRD. Nah, BHRD sebagai mitra Kementerian Agama berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, dengan Kabakesra, dan termasuk juga dengan Pengadilan Agama. Nah, setelah berkoordinasi baik langsung ataupun tidak langsung, karena kita harus selalu menggunakan media sekarang karena dengan COVID ini, maka kita sepakati untuk melaksanakan proses Ru'yatul Hilal atau melihat datangnya bulan, terbitnya bulan untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Nah, setelah itu kemudian kita akan berangkat menuju titik penglihatan dari Kabupaten Tasikmalaya yang domisilinya di Singaparna ini menuju ke Cikalong. Sesungguhnya Cikalong ini menjadi tempat karena Cipatujah setelah kita melaksanakan beberapa kali ternyata ada beberapa kekurangan, yaitu pandangan kita tidak terlalu fokus dari Cipatujah itu karena memang ada lekukan pantai ke dalam, artinya ke darat. Nah, sehingga titik pandang kita tidak begitu terfokus.
Nah, maka kita cari alternatif yang lain, mungkin sekitar ada 15 atau 20 km dari Cipatujah ke arah timur. Karena di arah timur ada Karangtawulan, yaitu tempat wisata yang kebetulan itu adalah menjorok ke laut. Ke laut, betul. Ya, betul, menjorok ke laut. Itu ada pulau. Itu ada pulau menjorok ke laut, sehingga itu adalah lebih fokus penglihatan kita ke titik pandang terbenamnya matahari. Sekitar 40 atau 45 derajat dibanding dengan titik fokus penglihatan di Cipatujah. Sekalipun mungkin kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Barat menentukan bahwa untuk Tasikmalaya Ru'yatul Hilal itu dilaksanakan di Cipatujah, tapi sekarang berdasarkan beberapa pengalaman beberapa tahun ini kita pindahkan ke Karangtawulan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita nanti dari sini tidak akan begitu banyak, hanya yang paling penting adalah unsur BHRD, unsur pemerintah daerah, unsur Kementerian Agama, kemudian unsur pengadilan agama, dan kemudian ada kru yang lain sebagai teknis. Paling banyak sekitar 8 atau 10 orang. Nah, kita nanti teknisnya akan berangkat secara terpisah, karena bagaimanapun kita dengan suasana lebaran yang hari ini dengan pandemi COVID-19-nya, kita harus juga mewaspadai, harus juga mengikuti protokol COVID itu sendiri. Jadi nanti ada sekitar 4 atau 5 mobil untuk berangkat ke sana, sehingga di dalam mobil itu sendiri adalah terjaga bagaimana protokol-protokol COVID itu sendiri. Berarti tetap protokol COVID dijalankan. Dijalankan, karena bagaimanapun itu adalah kita harus sehat. Kita harus juga tidak menyebarkan aspek-aspek lain kepada orang lain, apakah melalui orang atau melalui mungkin mobil atau melalui apa. Kita harus terjaga. Mungkin dari sini juga kita akan siapkan adalah hand sanitizer atau hal-hal lain yang kemudian atau semacam pengukur suhu, pengukur suhu dan lain-lain. Kita akan sediakan itu sehingga nanti datang ke sana kita tidak ada hal-hal apa, dan masyarakat juga akan merasa bangga dan antusias sekalipun akan melihat dari jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti kita di sana juga akan kerjasama dengan aparatur di sana. Di antaranya kita dengan KUA, dengan MUI Cikalong, dengan Pak Camat, dengan Kapolsek, dengan Danramil, itu juga akan dibantu. Tapi mereka tidak akan mengadakan perkumpulan di satu tempat itu. Kita akan sesuai dengan kepentingan. Yang paling penting adalah ada 3 unsur. Pertama BHRD, mereka yang akan mengatur, menghitung, mengukur bagaimana ketepatan alat itu. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Agama, itu mungkin hanya 1 orang. Kemudian juga pengadilan agama yang pengambil sumpah bahwa nanti ketika melihat atau tidak melihat, maka yang akan memutuskan adalah hakim dari pengadilan agama. Adapun yang lain itu adalah akan mengatur dengan jarak yang ditentukan oleh pemerintah sebagai menjaga bagaimana agar kekhawatiran kita tentang tertularnya pandemi COVID ini adalah akan dijalankan. Nah, nanti insya Allah setelah itu, setelah maghrib mungkin lebih sedikit, maka kita akan mengadakan keputusan. Berarti hasil pemantauan di sini langsung dilaporkan ke pusat ya Pak sebagai bahan. Tentu itu adalah sebagai konsekuensi bahwa kita sebagai orang daerah, sebagai pelaksana teknis, apakah itu melihat atau tidak melihat bulan, kita akan melaporkan melalui Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, akan kita laporkan melalui Kanwil Kementerian Agama untuk kemudian ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalau melihat hari ini cerah, begitu mudah-mudahan nanti pada hari Jumat mudah-mudahan terlihat. Karena selama kita atau melaksanakan Ru'yatul Hilal ini belum terlihat hilal ini, sehingga ada ada guyonan. Wah, ini katanya Pak Hilalnya katanya sedang tadarus begitu, sehingga jadi tidak terlihat Pak Hilalnya begitu. Tapi ini hilal bukan manusia, tapi hilal adalah bulan, yang bulan itu dijadikan sebagai dasar penentuan penanggalan pada tahun Hijriah. Terima kasih. Baik, berarti tetap kita pemirsa untuk penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah kita menunggu dari keputusan pemerintah yang nanti akan melaksanakan sidang isbat pada waktunya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di sini di Takbiran bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
yang paling tepat. Abaikan semua urusan yang tidak penting-penting amat, karena dengan menjaga jarak agar kita tetap semangat. Virus corona kecil mematikan, tetapi tak terlihat. Isolasi diri agar semuanya nggak semakin gawat. Keputusan kita bagi orang lain akan sangat bermanfaat. Bersama kita jaga lingkungan dengan aman dan sehat. Biar kami yang mencari berita, kalian di rumah saja. Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada program takbiran bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Pak Kasubag, ini kan Lebaran ini identik dengan mudik atau pulang kampung lah begitu ya. Ini bagaimana sih tanggapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya terhadap orang yang mudik ini kepada ASN di lingkungan Bapak, gimana Pak? Pertama, bahwa Lebaran sekarang kaitan dengan pandemi COVID-19, maka secara umum pemerintah melarang untuk siapapun, bukan hanya karyawan tapi juga pedagang, pengusaha atau yang lainnya untuk mudik ke kampung halaman. Tentunya Kementerian Agama sebagai aparatur pemerintah akan melaksanakan ini karena sesuai dengan surat edaran nomor 3146 dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat. Dengan dua cara. Pertama, bagi karyawan Kantor Kementerian Agama yang kebetulan mereka berasal dari luar daerah. Karena ada hanya satu atau dua orang lah begitu. Itu akan menganjurkan sesuai dengan surat edaran ini, bahkan ada sanksi kalau yang bersangkutan memaksakan diri untuk pulang ke daerahnya, apalagi di daerahnya itu adalah merupakan zona merah dari COVID-19 ini. Kenapa? Karena ada dua kekhawatiran. Pertama, ketika dia pulang sekalipun dia sehat di perjalanan, karena perjalanan jauh, kemudian di situ pandemi terkena. Kemudian yang kedua, dia ketika datang di daerah yang zona merah apalagi, sekalipun secara fisik imunitas dia adalah kuat, tapi dikhawatirkan dia menyebarkan kepada yang lain. Karena sekarang ini kan ada beberapa tingkatan. Pertama, ada yang memang sudah terkena, itu sudah positif. Kemudian yang kedua, orang yang sehat tetapi justru dia tidak ada gejala sakit, OTG itu ya. OTG, tapi kemudian dia bahkan menyebarkan kepada orang yang kebetulan imunitasnya lemah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada memang orang yang dalam pemantauan, begitu, atau ada yang diindikasikan. Nah, dari ketiga inilah yang harus diwaspadai. Kita menyampaikan itu, pertama menyampaikan surat edaran, yang kedua kita juga menyampaikan edaran tentang sanksi, sampai sanksinya bahkan yang terberat adalah pemecatan dari jabatannya, begitu. Nah, hal ini tidak boleh terjadi. Ini adalah karena untuk kepentingan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, dan menyelamatkan lingkungannya. Itu adalah satu. Yang kedua, kita menghimbau kepada atau menyampaikan informasi kepada karyawan Kementerian Agama yang punya saudara di luar daerah. Nah, itu betul, Pak. Yang punya saudara di luar daerah, di zona merah, apakah dari wilayah barat, wilayah timur, atau wilayah mana. Karena ternyata sekarang yang menurut prediksi kita bahwa seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, insya Allah dengan harapan kita, dengan cara dan segala macam upaya kita, doanya, kemudian dengan medisnya, dengan pengamanannya akan berakhir. Tapi ternyata berita tadi pagi bahwa yang berdampak atau yang kena COVID ini semakin bertambah. Ini berarti mengindikasikan bahwa COVID belum untuk selesai, berhenti, tidak ada. Oleh karena itu, maka
melalui mimbar ini pun, melalui sekarang pun kita tetap menghimbau dengan 2 cara. Pertama, bagi karyawan Kementerian Agama yang kebetulan berasal dari luar daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk berpikir panjang, matang, dan kemudian dipertimbangkan betul-betul, karena jangan sampai kita ingin mengambil hikmah dari hari raya ini, bahkan menuai badai yang kemudian merugikan semua pihak. Dan yang kedua juga kepada saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan yang punya saudara di luar daerah, jangan-jangan wilayah kita, keluarga kita sehat tadinya, lingkungan kita sehat, datang sekalipun dia sendiri sehat kelihatannya, tapi kan ada yang tidak kelihatan karena tidak tampak gejalanya. Nah, ini membawa dampak kepada yang lain, sehingga akhirnya kita mau menyelesaikan atau berupaya untuk menghilangkan pandemi itu, bahkan tambah. Nah, inilah yang kemudian Kementerian Agama menghimbau kepada semuanya, termasuk kepada ASN Kementerian Agama, agar berpikir. Ya, kecuali kalau toh memang di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mungkin itu pulang kampung ya bahasanya. Pulang kampung ya. Kalau pulang kampung saya kira dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Di mobil tidak boleh berdesakan, membawa alat-alat yang dapat mengamankan diri, dan kemudian bersalaman, tidak boleh bersentuhan dengan teman-teman kita, dengan saudara kita langsung bersentuhan tangan. Kemudian mengadakan nanti takbiran tidak boleh berkerumunan. Kemudian mengadakan sholat id juga dipertimbangkan sesuai dengan kondisi daerah. Kalau seandainya sholat id itu kondisi daerahnya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Sudah saja di rumah bapaknya menjadi imam, mungkin belajar selama beberapa hari sekarang ini, belajar menjadi imam, belajar menjadi takbir, menjadi bertakbir, kemudian anak-anaknya, istrinya menjadi makmumnya. Saya kira cukup. Menteri Agama sudah mewanti-wanti, kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Barat, juga pemerintah, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden sangat antusias, sayang kepada masyarakat. Kalau kita sepakat semuanya ini untuk mengakhiri, maka semuanya melawan, dalam arti menghindari dari apa yang dimungkinkan dapat menyebarkan virus corona itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Dan mudah-mudahan kita barokah. Baik itu pemirsa, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata sayang kepada warganya. Tentunya kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya juga sayang terhadap para ASN-nya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Takbiran bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri adalah hari kebahagiaan bagi yang menjalankan ibadah puasa. Namun kenyataan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Karena bersama hari yang fitri ini terjadi pandemi virus corona. Penyebaran virus corona sangatlah cepat. Tetap di rumah saja adalah pilihan yang sangat tepat. Mari abaikan hal-hal yang tidak penting-penting amat. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, agar kita tetap selamat. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak dapat melangkah cepat, hanya hati yang mampu berbisik berat. Mohon maaf atas kesalahan dan sifat. Meniti hari menabur langkah, mesti ada khilaf. Menyongsong fitri menuai maaf, semoga tak ada sisa dari khilaf. Berbuat khilaf adalah sifat. Kewajiban kita adalah meminta maaf. Kembali ke fitrah adalah tujuan kita raih kemenangan. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin. Selamat, 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 selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. 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 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Merawat kesucian diri dan menguatkan solidaritas kemanusiaan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan 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 batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di takbiran bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Kami bisa terwujudnya kegiatan ini atas kerjasama apik dari Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya bersama salah satu sponsor, yaitu Bank BJB Syariah. Kita sudah tersambung dengan pimpinan Kepala Cabang Pembantu Kantor Singaparna, yaitu dengan Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Yadi? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ini ada yang mau bicara langsung dari atas nama lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Pak Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Dr. Haji Suryana. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji Suryana. Kumaha? Alhamdulillah kumaha damang di BJB Syariah. Alhamdulillah Pak Haji sehat. Ya, alhamdulillah. Masih berpuasa, Pak? Alhamdulillah Pak Haji. Dikira di BJB Syariah sudah tanggal 1 Syawal begitu. Ya. Terima kasih. Dengan kemenang, Pak Haji. Sementara kami belum menentukan tanggal 1 Syawal, khawatir Pak Yadi sudah lebih dulu begitu karena di negara lain begitu. Salah Pak Haji, sama Pak. Iya. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Pak Yadi dan benar diberikan barokah. Pertama, saya atas nama Kantor Kementerian Agama sangat bersyukur punya mitra seperti Bank Jabar Syariah Kancap Singaparna yang dipimpin oleh Pak Yadi, karena bagaimanapun program-program Kemenag khususnya juga Humas sangat terbantu, sangat terapresiasi oleh kehadiran BJB Syariah. Nah, maka dengan itu di bulan Ramadan ini pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, tidak lupa juga mudah-mudahan Pak Yadi dengan seluruh karyawan juga sehat, barokah, terhindar dari pandemi Covid. Amin. Dan kemudian nanti melaksanakan hari raya dengan senang hati sekalipun tidak bisa bersentuhan ketika bersalaman begitu. Kecuali kalau yang di rumah mungkin ya, begitu Pak Yadi. Ya. Kemudian yang ketiga, saya berdoa mudah-mudahan BJB Syariah semakin maju, semakin hebat, semakin luar biasa. Karena yang kami rasakan keluar biasaan sebuah mitra itu karena memang menunjang program-program dakwah, program pendidikan, program yang bersifat keagamaan. Dan BJB Syariah sudah bisa membuktikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazaa Pak Yadi. Mudah-mudahan semakin barokah. Mungkin dari saya pun Pak Haji, saya mewakili teman-teman KCP Bank BJB Syariah KCP Singaparna. Alhamdulillah mungkin selama ini kerjasama yang sudah terjalin alhamdulillah sangat erat sekali, dan mudah-mudahan terus bersinergi Pak Haji. Iya betul. Insya Allah kami bertekad memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan juga kami bisa
bisa memenuhi semua kebutuhan perbankan, khususnya kebutuhan perbankan syariah di Kabupaten Tasikmalaya. Amin, 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 amin. Ya, itu. Amin. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita dengan Yel, insya Allah Ramadan barokah, COVID segera terhindar. Amin, Pak Yadi. Amin. Ya, kita nanti bisa bersalaman lagi, bersentuhan lagi, Pak Yadi. Sehingga saya bisa merasakan bagaimana kehangatan tangan-tangan barokah Pak Yadi dengan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Atur nuhun Pak Yadi, atur nuhun, kita pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, demikian tadi para pemirsa, kita telah komunikasi dengan pimpinan KCP Singaparna, Bank Jabar Syariah, Bapak Yadi, yang dimana telah mendukung terselenggaranya kegiatan kami di kajian Ramadan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Pak Haji, hatur nuhun, kita komunikasi, memberikan informasi kepada kita. Semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga kita dapat meraih kemenangan. Amin. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Dan semoga kita juga para pemirsa yang di rumah, kita tetap jaga jarak, social distancing, pakai masker, dan jaga kebersihan, tetap dawamkan wudhu, Nabi ajarkan. Untuk itu kami undur diri. Saya Fajri Anugraha bersama Jenny Mulyana dan Derisma Risma Gina. Biar kami yang mencari berita, kalian di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Kabupaten Tasikmalaya acara mana? Mana? Oh iya. Tak terasa satu bulan berpuasa, menahan lapar dahaga nafsu juga amarah. Hari ini semua gembira bersama, mendengar takbir berkumandang di sekitar kita.